Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di program Salam Ramadan by IDN Time. Kali ini kita akan ngobrol dengan Bupati Lombok Barat, Pak Fauzan Khalid ya. Jadi ini Pak Fauzan baru bikin akun Instagram khusus untuk ngobrol dengan saya dan kalian semuanya ya. Program Salam Ramadan by IDN Times ini, Salam Ramadan Cerita Indonesia, saya Uni Lubis ngobrol dengan kepala-kepala daerah tingkat 2 yang ada di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia tentang tradisi Ramadan, keunikan, persiapan Lebaran ya. Kemudian tempat wisata, apa menariknya kota kabupaten tersebut, supaya kita lebih mengenal Indonesia lewat program ini. Nah, ini adalah episode yang terakhir untuk minggu ini, karena programnya Senin sampai Jumat sejak hari pertama Ramadan tahun ini. Insya Allah kita akan lanjutkan Senin sampai Rabu pekan depan, atau H-1 dari Insya Allah Idul Fitri 2021. Tunggu ya siapa tamunya. Udah ada 3 kepala daerah yang udah siap juga untuk bergabung dengan program Salam Ramadan Cerita dari Indonesia by IDN Time. Nah, Pak Bupati, Pak Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat. Siapa yang pernah ke Lombok Barat di sini? Ya. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung nih ya. Karena ini hari Jumat, jadi saya majuin jadwalnya Pak Bupati. Biasanya soalnya jam 1 siang. Oke, siap-siap. Ya. Dan di sana udah jam 11 ya. Jam 11. Iya. Jadi gimana Pak, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, COVID terkendali, alhamdulillah. Oh, oke. Senang dengarnya ya, karena sekarang ini di sejumlah tempat mulai naik lagi ya angka kasusnya. Ada klaster takziah, klaster buka puasa bersama, kemudian di Jakarta klaster perkantoran naik. Jadi situasinya ini kalau ngelihat statement dan peringatan-peringatan dari Menteri Kesehatan dan pemerintah tuh mulai agak serem lagi nih. Makanya pemerintah membuat keputusan drastis ya untuk melarang mudik. Nah, mungkin kita bisa cerita mulai dari gimana pengalaman Pak Bupati menangani COVID nih di Lombok Barat. Saya kira intinya pada kejelasan sikap, kejelasan program, dan kemudian ketegasan di dalam mengambil kebijakan dan tindakan. Dan konteks ini diperlukan kerjasama, sinergi, koordinasi dengan stakeholder, dengan semua stakeholder, utamanya dengan TNI Polri. Oke. Jadi sejak awal ini kan kita udah 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih pandemik, masyarakat tentunya semuanya udah capek juga, mengalami pandemic fatigue, dan di banyak tempat yang itu yang menyebabkan kemudian disiplin menurun ya, karena udah capek nih ya, kok nggak selesai-selesai. Nah, gimana pengalaman Pak Bupati untuk membuat masyarakat itu sadar bahwa ini adalah COVID nih berbahaya. Ya, tetapi karena itu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Gimana caranya? Kalau di tingkat masyarakat lokal, ya ini memang sulit. Makanya yang lebih banyak kami lakukan itu mendisiplinkan orang-orang luar yang masuk ke Lombok Barat. Karena kan hanya itu COVID ini dibawa oleh orang luar atau oleh orang lokal yang pernah keluar. Jadi kalau
menertibkan masyarakat yang dalam, yang lokal, yang tidak pernah kemana-mana itu memang sulit. Makanya kegiatan ibadah dan lain sebagainya itu tetap berjalan normal di kami. Sekali lagi yang kami perketat itu adalah arus masuk. Ya, arus masuk baik orang baru maupun oleh penduduk yang sudah pernah keluar. Ya, termasuk yang kami sangat ketat adalah kalau Lombok Barat ini juga kawasan wisata. Ya. Nah, di kawasan wisata kami betul-betul disiplin, terutama di hotel-hotel gitu. Oke. Nah, persisnya apa yang dilakukan dengan pengetatan ini? Sama sekali nggak boleh mulai kemarin, mulai tanggal 6 Mei itu betul-betul sama sekali tidak boleh atau ya, ada yang boleh? Yang tidak boleh itu sesuai dengan instruksi pemerintah pusat tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 kami sudah mulai ketat. Kalaupun kegiatan budaya tetap kami lakukan tetapi dengan protokol kesehatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetap kami lakukan. Ya, promosi wisata juga, event wisata tetap kami lakukan tetapi melalui Zooming. Melalui Zooming ya. Termasuk kegiatan musik, bahkan Dinas Pariwisata Lombok Barat ya setiap bulan itu pasti mengadakan event dengan mengambil beberapa lokasi ya di hotel tertentu, tapi itu pengunjungnya maksimal 50 sudah kita atur, tetapi disiarkan secara langsung lewat Zoom. Nah, biasanya Lebaran itu adalah momen di mana banyak masyarakat, baik itu yang Muslim dan terutama yang non Muslim yang biasanya misalnya selama dua minggu ART-nya apa namanya pulkam ya, mudik juga, jadi mereka memilih untuk tinggal di hotel. Nah, atau berwisata sekaligus ya. Apakah kalau yang untuk tujuan wisata itu mulai kemarin itu masih boleh ke wilayah Lombok Barat? Tetap boleh, tetapi kami perketat. Ya, tetap boleh, sekali lagi tetap boleh, tetapi kami perketat, terutama di hotelnya. Mereka itu harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan itu. Makanya alhamdulillah itu sejak awal karena kedisiplinan itu misalnya hampir semua hotel berbintang di Lombok Barat memiliki sertifikat dari pemerintah pusat. Ya, saking itu kan dilakukan checking terhadap perlakuan protokol itu. CHSE itu ya, sertifikat CHSE ya. Hotel berbintang semuanya kami punya. Iya. Nah, ini teman-teman yang belum tahu, kalian pasti tahu Senggigi ya, Narmada. Saya SD sampai SMP di Sumbawa Besar, Pak Bupati. Jadi, luar biasa. Jadi saya dulu sering diajak ayah saya Hakim, saya sering sebulan sekali diajak ke Mataram. Dan saya tahun 81 itu kontingen NTB untuk Jambore Nasional ya. Kontingen NTB masih SD tahun 81. Masih SD Pak Bupati ya. Saya udah SMP itu ya. SMP kelas 2 ya. SMP 1 di Sumbawa Besar. Jadi suka dari kecil suka makan ayam taliwang, sepat ya. Gercop, semua itu saya makanan-makanan saya lah karena dari kecil sudah di sana. Nah, tapi banyak yang belum tahu bahwa Lombok Barat itu sebetulnya adalah kabupaten di mana tempat-tempat wisata yang top itu berada. Nah, mungkin Pak Bupati bisa cerita Lombok Barat itu persisnya kabupaten di mana ada apa aja, Pak? Oke, terima kasih ya. Pertama, Lombok Barat itu sebenarnya kabupaten yang sudah relatif tua. Bahkan umurnya itu lebih tua dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, Lombok Barat awalnya itu ibu kotanya Mataram. Ibu kota Barat itu Mataram. Dulu tahun 94 Mataram menjadi kota sendiri. Ya, bahkan Gili Trawangan dan Gili lain yang ada sekarang ini itu dulunya Lombok Barat. Tetapi tahun 2008 Lombok Barat kembali mekar menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Utara. Jadi Gili Trawangan, Gili Air itu dulu Lombok Barat, sekarang menjadi Kabupaten
Lombok Utara. Nah, kawasan wisata untuk konteks NTB yang pertama itu justru Lombok Barat dengan senggiginya, dengan gili terawangannya, dan masih sekarang tetap menjadi ikon wisata di NTB. Bahkan sekarang itu untuk wisata di Lombok Barat kita kembangkan ke bagian selatan di Kecamatan Sekotong namanya. Kecamatan Sekotong ini luar biasa. Nah, untuk ilustrasinya Bu Uni ya, untuk ilustrasinya misalnya ini panjang pantai di Lombok Barat di keseluruhan Kabupaten Lombok Barat itu 193 km. 110-annya itu di Kecamatan Sekotong itu. Pantai yang luar biasa indahnya, kemudian juga ada sekitar puluhan gili yang bisa dimanfaatkan untuk wisata, bahkan untuk pembangunan hotel, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak dikuasai oleh investor-investor, termasuk investor-investor besar. Beberapa bulan terakhir, sebenarnya ini sayang karena COVID, sebenarnya di tahun 2020 itu sudah banyak investor besar yang mau memulai. Tetapi karena COVID terpaksa ditunda. Bahkan ada yang sudah memulai terpaksa berhenti karena COVID. Oh, oke. Oke. Di selatan Lombok Barat. Jadi praktis sebetulnya berapa persen kontribusi dari sektor pariwisata ke PAD-nya Lombok Barat nih Pak Bupati? Untuk konteks sekarang itu sekitar 40%. Untuk sekarang ya, untuk sekarang ini, tetapi dengan berkembangnya misalnya Sekotong itu mungkin nanti Lombok Barat ini bisa menyamai kayak Ubud di Bali mungkin, atau mungkin kayak Badung di Bali, karena memang andalan Lombok Barat ini praktis wisata, kemudian ada pertanian ya, kemudian bahkan gini Bu Uni ya, Lombok Barat ini kami masuk minus. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 itu minus kami, bahkan di akhir tahunnya itu minusnya itu di atas 5%. Ya, walaupun kami tumbuh sebenarnya, tapi karena kontribusi industri pertanian terhadap pertumbuhan itu kecil, sekitar 12%. Itu tetap minus akhirnya ya. Dan wisata ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Lombok Barat itu 40-an%. Termasuk PAD yang disumbangkan oleh pariwisata. Padahal pariwisata itu sekarang hanya praktis, hanya senggigi. Ya, bisa kita bayangkan misalnya kalau bagian selatan berkembang itu akan luar biasa, dan kami kaya dalam konteks itu, termasuk kaya dalam konteks budaya. Jadi kalau sebelum ke soal budaya, sebetulnya kan pariwisata itu adalah industri yang sektor yang sangat-sangat potensial karena bisa menghidupkan berbagai sektor yang lain ya, termasuk UMKM, transportasi, hospitality ya. Jadi multiplier efeknya itu besar ya. Tapi juga pandemik ini mengajarkan kepada kita pariwisata termasuk yang kepukul paling dulu. Nah, apakah kemudian Pak Bupati dengan timnya berpikir untuk juga belajar ya bahwa tidak boleh terlalu mengandalkan pariwisata meskipun potensi ada, tapi harus membangun kayak tadi pertanian itu ya. Pandemik ini kan mengajarkan kita pentingnya pertanian dan kemandirian pangan ya. Betul, betul. Yes. Betul, itu sudah terpikir dan bahkan kita sudah mulai diskusikan. Ya, termasuk saya sudah memulai diskusikan kemungkinan, bukan kemungkinan, bahkan sudah mulai beberapa membuka seperti tambak. Seperti tambak. Dan bahkan kami sudah mulai komunikasi dengan Norway. Ya, Norway untuk kemungkinan membuka pembudidayaan ikan salmon. Bahkan mereka sudah datang untuk ngecek lokasi. Bisa ya? Cocok ya? Airnya? Cocok. Airnya jadi yang dicari itu sebenarnya kan oleh mereka, itu kedalaman lautnya 400 meter, tidak lebih 1 kilometer jaraknya dari pantai. Dan di kami ada, di kawasan Bangko-Bangko, katanya mereka sudah nyocok, sudah datang juga. Mereka juga sudah datang, alhamdulillah. Setelah Lebaran ini akan dilanjutkan dengan
langkah-langkah berikutnya. Syukurlah ya kalau ada potensi pemasukan baru ya, belajar dari kasus pandemik ini ya. Kita harus diversifikasi ya. Nggak bisa. Kami sudah mulai mengembangkan kopi. Kopi ya, kebetulan ya, industri kecil kami juga sudah mulai lakukan ekspor. Kemarin terakhir ke Korea kopi ya, beberapa bulan yang lalu ke Kanada di masa pandemi ini. Ya, kebetulan kami juga banyak dibantu oleh BI perwakilan NTB, alhamdulillah. Ya, kami juga lagi mengembangkan porang sekarang di Lombok karena potensi. Benar Pak, porang itu buat teman-teman milenial yang nonton nggak tahu kan, porang itu sekarang populernya dijadikan kayak mie shirataki. Kalau dibilang mie shirataki di mall-mall besar pasti tahu, untuk diet bagus banget ya, iles-iles ya. Ya. Ya, itu juga kami kembangkan di kawasan hutan. Kan porang ini beda sekali dengan jagung. Ya. Kalau jagung itu bisa merusak hutan kan, pepohonannya harus ditebang. Kalau porang kan enggak, justru membutuhkan pohon-pohon sebagai pelindung. Iya, ya. Saya konsumsinya porang Pak, karena saya diabetes. Porang itu bagus banget untuk orang yang diabetes. Ya. Jadi untuk diet itu bagus sekali porangnya. Jadi bagus Pak kalau bisa dikembangkan porang, karena diekspor, potensi ekspornya tinggi sekali ke Jepang ya. Betul. Oke, nah soal budaya ya, ya saya tahu budaya di Lombok, tapi lebih bagus kalau Pak Bupati yang menceritakan kekayaan budaya dari Lombok Barat, termasuk tradisi yang khas di bulan Ramadan. Apa Pak? Oke, saya memulai dari tradisi yang khas di bulan Ramadan ya. Kegiatan-kegiatan bulan Ramadan di Lombok itu sebenarnya kan hampir sama dengan daerah-daerah lain, buka puasa bersama, terawehan bersama. Tetapi ada satu yang khas yang saya kira, yaitu acara maleman namanya. Maleman ini biasanya dilakukan itu di sepertiga 10 hari terakhir di malam ganjil. Ya, mulai 21, 23, 25 dan biasanya puncaknya itu tanggal 27. Itu bentuknya itu masyarakat Lombok ya, itu membuat dilejojor namanya. Dilejojor ini semacam apa ya? Itu dibuat dari pohon nyamplung. Nyamplung ya. Dari pohon nyamplung itu diolah, kemudian biasanya di pojok-pojok rumah itu ditaruh. Itu malam 21, 23, 25 dan bahkan di beberapa tempat itu dilombakan. Itu rame sekali biasanya anak-anak muda. Tetapi ya 2020, 2021 kita tegas tidak boleh diadakan karena mengundang keramaian. Iya. Nah, untuk konteks budaya, kalau keluarga-keluarga melakukannya sendiri tanpa mengundang orang lain tuh tetap bisa ya. Kalau di pojok rumah, yang tidak kita adakan itu dilombakan antar kampung. Oh iya. Itu adakan, itu tak sebenarnya. Apa ya maksudnya? Buat apa maksudnya naruh itu? Ya kan, ya intinya memancing Lailatul Qadar itu, makanya di malam ganjil gitu. Iya, malam ganjil ya. Itu kalau yang lain-lain saya kira relatif sama dengan daerah lain, takbiran ya. Tapi ada yang menarik di Lombok karena ini kemarin sebenarnya jadi isu menyangkut orang membangunkan sahur. Nah, kemarin kan sempat jadi isu itu karena mungkin yang mengungkapkan itu artis ya. Nah, kalau di Lombok itu biasa Bu. Kalau di Lombok dan kita para pemuda kita biarkan saja. Yang penting itu kata-katanya sopan dan tidak menyinggung pihak lain. Di Lombok ini mohon maaf ya, toleransi luar biasa. Ya. Misalnya di pendopo Bupati Lombok Barat saja ya, itu di belakangnya itu kebetulan kampung Hindu. Kampung Hindu bersebelahan juga dengan kampung Muslim. Tiap hari itu kampung Muslim maupun saya itu mendengarkan orang membaca kitab Weda.
biasa pakai loudspeaker. Hmm. Dan itu biasa kalau di Lombok. Demikian pula masjid. Sangat biasa, sangat menghargai. Yang penting garisnya adalah kata-katanya harus sopan dan kemudian tidak menyinggung. Ada sebenarnya bunyi yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan nanti suatu waktu IDN bisa datang sebenarnya. Amin. Ada tradisi di Lombok Barat yang tradisi itu luar biasa mencerminkan nilai-nilai pluralisme. Yeah. Saya ingin sekali itu menjadi isu nasional sehingga kemudian pluralisme yang ada di Lombok Barat ini bisa menjadi mercusuar, bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Ada namanya tradisi perang ketupat di Lombok Barat. Oh, iya. Tradisi perang ketupat itu dilakukan awal bulan, awal tahun penanggalan Sasak. Ya, jadi perang topat itu dilakukan di sebuah taman, Taman Lingsar namanya. Di dalam taman itu ada dua tempat ibadah, Bu Uni. Pertama pura, kedua musola. Dalam satu taman. Nah, semua prosesi kegiatan perang topat itu dilakukan di dalam taman itu oleh orang Islam dan oleh orang Hindu. Hanya dari awal sampai akhir itu mencerminkan saling menghargai. Waktunya sama, misalnya waktunya itu bersamaan ya, orang Islam zikiran, orang Islam zikiran, orang Hindu juga ibadah, berdekatan tempatnya karena di satu lokasi. Nah, belum mulai prosesi itu lagi, ada namanya menarik kerbau, mengelilingi taman itu. Kenapa kerbau, Bu Uni? Karena kalau babi tidak mungkin, karena orang Hindu justru tidak mau karena menghargai orang Islam yang mengharamkan babi. Orang Muslim juga tidak mau itu sapi karena menghargai orang Hindu. Nah, kerbau itu diikat dengan dua tali. Diikat dengan dua tali, yang kanan dipegang oleh tokoh Islam, tali yang kiri dipegang oleh tokoh Hindu, kemudian itu dibawa mengelilingi taman. Oh, menarik ya. Ya, mengelilingi taman. Sama-sama. Dua talinya itu dipegang oleh masing-masing tokoh agama. Kemudian terus prosesinya. Nah, kemudian puncaknya itu dilakukan perang topat. Perang topat itu perang betulan, saling lempar tapi pakai ketupat. Ada isinya. Antara orang Islam ada isinya, tapi kecil-kecil. Ketupat yang udah matang ya? Yang udah matang kecil-kecil itu. Otomatis dia berbagi. Orang Islam bersama orang Islam, orang Hindu bersama orang Hindu, kemudian saling lempar pakai ketupat. Saling lempar betulan. Saling lempar. Ya, seru sekali. Terus ini yang menarik lagi, Bu, ini sejarahnya itu dulu katanya sekitar abad 17 orang Hindu ini mau datang ke Lombok, ke Lingsar ini. Lingsar ini nama kecamatan. Mau datang ke Lingsar mau menyebarkan agama Hindu. Sudah ditunggu sama orang Islam di Lingsar itu, ditunggu dengan pedang dan tombak mau berperang. Nah, kemudian ada seorang tokoh agama Islam di sana tidak mau melihat ada peperangan. Tapi kalau menyetop peperangan itu tidak mungkin. Tidak boleh kita perang, itu tidak mungkin. Pasti tokoh agama itu akan ditolak. Kemudian tokoh agama itu mencari solusi. Tidak apa-apa kita berperang, tapi pakai ketupat. Gitu. Oh, iya. Jadi perang-perangan ya? Ya, perang-perangan. Sampai sekarang masih. Itu biasanya akhir November atau awal Desember. Oke. Itu semua kegiatannya itu, dan bahkan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana orang Hindu mana orang Islam, saking berbaurnya. Ya, mudah-mudahan nanti dari Bu Uni bisa hadir gitu di kegiatan. Juga banyak teman-teman rata-rata kan teman-teman di Sumbawa dulu kalau SD, SMP di Sumbawa, biasanya SMA mereka melanjutkannya di Mataram ya, di Lombok. Betul. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa melihat itu.
Saya nggak tahu, dulu zaman saya kecil itu kalau bulan Ramadan tuh ada ini, ada pakai obor ya. Jadi obor yang kita masuk di got gitu, kemudian obornya tuh ditiup gitu. Pernah alis saya terbakar tuh, Pak Bupati. Oh, pakai minyak tanah itu ya, pakai minyak tanah. Nah, aku itu malaman, malaman itu. Iya, abis ini, abis Isa. Jadi memang masa kecil bahagia nih. Banyak anak kota yang nggak ngalamin seperti itu ya. Ya, ada. Nah, tadi budayanya menarik, terus kemudian potensi UMKM-nya, Pak, dan bagaimana karena pengunjungnya mungkin berkurang, wisatanya turun, bagaimana Pak Bupati tetap bisa mendukung supaya UMKM di Lombok Barat ini tidak terdampak terlalu parah gara-gara pandemi? Oke, jadi UMKM, IKM ini termasuk yang paling terpukul di Lombok Barat. Ya, karena produksi UMKM, produksi IKM kami, industri kecil menengah kami, itu konsumennya itu adalah wisatawan. Jadi IKM terbanyak di Lombok ini ada di Lombok Barat. Tetapi sekali lagi itu dibuat untuk lebih banyak konsumsi wisatawan, untuk oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah, wisatawan tidak ada ini sekarang. Makanya ini sangat terpukul sekali kami ya. Langkah-langkahnya, langkah jangka pendeknya tentunya menyelamatkan mereka dari sisi supaya mereka bisa makan. Ini kan langkah pertama dulu ya, kami bantu. Kemudian juga misalnya biasanya mereka punya utang juga, utang misalnya udah mesen apa namanya kemasannya dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga kami perbanyak padat karya. Ya, dengan harapan doa ya mudah-mudahan COVID ini cepat. Dan alhamdulillah juga banyak dibantu oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi terkait dengan UMKM dan IKM ini. Yang penting Bu Uni ya mendatangi mereka. Itu mendatangi mereka, ya, mengajak mereka tetap optimis, itu juga luar biasa pengaruhnya terhadap semangat mereka. Betul, betul. Oke. Pak Bupati ini kan udah periode kedua ya, Pak Fauzan. Jadi Bupati, jadi sebelumnya dosen, kemudian aktif di Komisi Pemilihan Umum Daerah ya, terus kemudian terjun langsung ya ke politik. Nah, di periode yang kedua ini sebetulnya selain penanganan pandemik yang sekarang menjadi prioritas dari semua kepala daerah ya, apalagi yang menjadi quick win atau yang ingin dibuat di Lombok Barat, Pak Fauzan? Kalau dari sisi RPJMD itu pariwisata, memang kita fokus betul ke pariwisata ya, tetapi sekali lagi pandemi ini memberi pelajaran. Ya, memberi pelajaran. Pariwisata itu memang sangat menjanjikan. Dan tadi Bu Uni menyebut multiplier efeknya luar biasa. Awalnya Bu Uni di RPJMD saya itu sederhana cara saya berpikir itu. Pariwisata kita kembangkan, mempermudah investasi di bidang pariwisata. Kemudian kebutuhan pariwisata itu harus bisa tersedia minimal 50% oleh lokal. Saya hitung-hitungan saya, masyarakat akan sangat sejahtera. Tetapi sekali lagi pandemi ini mengubah kemudian cara berpikir. Ya, pariwisata tetap jalan, tetap menjadi prioritas. Tetapi kita harus menyediakan alternatif usaha lain. Makanya ya sekarang kami terus terang saja sangat fokus juga di perkebunan. Ya, tadi produk unggulan kami kopi, durian, manggis. Ya, kemudian ada sekarang mau kita kembangkan porang, kemudian juga tambak. Ya, tambak udang. Bahkan kami juga sekarang sebenarnya garam kami kembangkan lagi Bu Uni. Ya. Garam awalnya sebelum pandemi ini kami hanya 20 hektar. Setelah pandemi langsung saya menghadap Pak Menteri Kelautan. Alhamdulillah dapat 30 hektar. Awalnya sebelum pandemi itu tidak pernah kepikir Bu Uni. Ya karena kita fokus ke pariwisata itu.
Nah, ini Jadi garam ini juga saya gantikan di kami. jadi akan 50 hektar atau 20 ke 30? 50 ya? Ada tambahan 30. Oh, jadi 50 ya jadinya. Ada tambahan ya 50 hektar ya. Yang 20 hektar itu aja untuk kami luar biasa. Itu sekitar 350 kakak, Bu nih. Yang 20 hektar. Dan itu mereka sangat sejahtera. Karena jamin pemasarannya juga kami jamin. Jadi di Lombok Barat ini alhamdulillah, kalau misalnya di tempat lain garam kadang-kadang dibuang ke laut karena tidak ada kepastian. Jadi kami insya Allah tidak ada itu. Karena PNS ini kami wajibkan juga membeli garam petani kami gitu. Kami wajibkan. Sekarang bahkan ini mudah-mudahan melalui Bu Uni ini bisa ya. Sebenarnya garam di Lombok Barat ini sudah bisa untuk industri farmasi. Karena kami terakhir NHCl-nya itu 98,8. Oh, bagus ya. Bagus. Kan industri itu minimal 98 kan. Kami sudah 98,8 terakhir tes di BP POM NTB. Ya mudah-mudahan ini industri farmasi mendengar juga ya, sehingga bisa memanfaatkan potensi daerah. Dan PDAM kami wajibkan ngambil juga garam di kami. Daripada make penjernih kimia, kaporit misalnya lebih baik pakai garam. Iya. Nanti kalau perlu kontak dengan Dirut PT Garam BUMN juga nanti bisa saya kasih Pak, orangnya sangat responsif ya. Apalagi kalau di KKP sudah responsif, tapi kalau misalnya betul bisa untuk industri, saya rasa itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru, yang lebih luas ya buat warga. Potensi garam kami sebenarnya 400 hektar. Potensi garam kami. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir, karena nanti takutnya udah mau sholat Jumat. Program untuk anak muda apa di sana Pak? Kalau anak muda ini memang ya kita lebih banyak arahkan untuk kepentingan kerja. Untuk kepentingan kerja, di samping tentunya kita memang harus banyak memberikan kegiatan ke mereka. Ya, kegiatan yang produktif ya ke mereka. Makanya dalam konteks kepariwisataan, Pokdarwis itu misalnya ya kami usahakan libatkan lebih banyak mereka. Demikian pula konteks pekerjaan-pekerjaan baru kayak porang tadi, kayak kemudian misalnya industri kopi Bu Uni ya itu lebih banyak anak muda. Ya, lebih banyak lah. Demikian pula industri-industri lain kayak mungkin Bu Uni tahu yang cukli. Ya cukli itu lebih banyak anak muda sekarang. Ya. Yang banyak anak muda itu sekarang misalnya untuk sayur yang hidroponik. Oh iya, itu berkembang selama pandemik ya. Alhamdulillah itu juga ya. Kemudian juga membuka tempat-tempat ngopi sudah mulai, itu lebih banyak juga anak muda yang kami dorong. Dan kami biasanya kan saya kira di kabupaten manapun ada yang namanya bantuan untuk usaha kecil. Dan di sini juga ada, dan di samping tetap juga untuk rumah tangga, kita usahakan juga untuk anak-anak muda. Ya. Oke, terakhir saya lupa jadinya nanya. Kuliner khas dari Lombok Barat apa? Kalau bicara khas, suku Sasak ini semuanya sama. Tetapi ada satu yang tidak ada bahkan di kecamatan lain selain yang ada di Lombok Barat. Itu namanya sate sabu. Sate sabu, S-A-B-U. Ya, sate bulayak. Sabu-sabu, sate bulayak. Itu saya kira tidak ada di tempat lain. Kalau ayam teliwang itu kan semua Lombok ada, ares semua Lombok ada. Tetapi kalau sabu itu hanya ada di Lombok Barat, di Kecamatan Ramadan dan di Kecamatan Lingsar. Itu dibuat dari apa bahannya? Dari daging ayam, daging sapi, tetapi khas. Bumbunya khas. Kemudian juga harus pakai lontong yang bentuknya yang
tetapi bukan dari dari apa? Bukan dari daun pisang. Bukan. Oke. Dia dibentuk kayak apa ya? Buras. Oh, ada Kayak lagi. buras ya. Kayak buras ya. Iya. Kayak buras. Oh, Ya. ada lagi satu event yang lupa saya singgung, yang aja hanya ada di Lombok Barat, Maliang Sapi. Oh. Nah, kalau di Madura itu kan ada karapan sapi. Sapi ya. Di Lombok Barat ada Maliang Sapi. Nah, Maliang Sapi ini yang dinilai bukan cepat-cepatannya, tetapi seninya dari sapi itu. Ada parameternya. Ya perlu juga saya kira Bu Uni ini harus datang untuk lihat, saya kira. Insya Allah sekaligus untuk lihat apa namanya perang kupat itu ya. Nanti kalau saya cek jadwalnya kalau pas nanti insya Allah saya ke sana. Mudah-mudahan pandemiknya sudah reda, vaksinasinya sudah bisa diakses oleh sebanyak mungkin warga di Lombok Barat, khususnya di wilayah wisata ya, sehingga bisa memberikan rasa aman. Pak Bupati, terima kasih sekali. Bikin ceritanya tuh bikin kangen ya, bikin kangen untuk ke Lombok dengan budaya, kuliner, tradisinya yang luar biasa. Mudah-mudahan pandemiknya segera berlalu, Pak Bupati bisa merealisasikan program-programnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman, saya ngobrol dengan Bupati Lombok Barat, Pak Fauzan Khalid. Kalian tahunya cuma Senggigi ya, Gili Trawangan, padahal itu ada di wilayahnya Pak Bupati. Sampai ketemu di Salam Ramadan hari Senin depan. Bye.